Jadi akhirnya ya sudah lanjut. Iya. Terus lanjut sampai SEA Games. Ya puji Tuhan juga tutup prestasi dengan emas di SEA Games. Luar biasa. Harim cantik, berprestasi, medali banyak, PNS. Tapi kurang satu kan? Apa tuh kayaknya? Oke. Oke. Aduh. Halo, saudara semua. Di sebelah beta ini hari ada kakak Yunita. Halo. Kakak, nama lengkapnya Ana Yunita Gelu. Ana Yunita Gelu. Ush. Pasti sebanyak yang tahu lah Kak Yunita nih siapa Cie. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kakak Yunita nih adalah salah satu atlet berprestasi ya di cabang olahraga Kempo kakak. Iya, Kempo. Beberapa medali emas kakak Nita Subawa kembali di Kupang sini. Bab Kupang tuh? Iya, Bab Kupang. Jadi rumah tuh full dengan medali sah. Kita lihat nih. Luar biasa. Lantai full cuman penuh di dinding. Hanya baru penuh satu sisi sah kakak su pensiun nah. Itu dia. Sebenarnya belum mau pensiun sih, cuman tapi kan harus ada regenerasi Kak Jo. Kayak kakak dong, kayak rasa kayak apa omong di pelatih itu apa? Senpai sensei bilang, senpai beta ini masih bisa nih. Waktu itu memang pas PON terakhir 2012 itu memang sempat omong di pelatih kalau abis ini kayaknya saya stop untuk mau pikir karir kerjaan gitu. Jadi bisa ada juga adik-adik yang lapisan berikutnya yang bisa lebih naik dari prestasi. Jadi saya pikir memang sudah saatnya, apalagi kalau misalnya di PON yang terakhir tuh dapat medali emas, kan lebih bagus untuk tutup prestasi dengan emas toh. Jadi kakak pas lagi di atas, iya, langsung putuskan untuk berhenti. Ternyata salah itu keputusan karena keadaan bawah. Kenapa bisa salah? Untuk setelah itu lanjut SEA Games 2013 yang di Myanmar. Jadi akhirnya ya sudah lanjut. Iya. Terus lanjut sampai SEA Games. Ya puji Tuhan juga tutup prestasi dengan emas di SEA Games. Luar biasa. Jadi itu SEA Games tahun 2013 ya. Itu di mana? Di Myanmar. Myanmar ya. Ini kok tahun 2013 ada bikin apa? Kakak sumbang medali untuk Indonesia nih, luar biasa. Tapi kotong perkenalan tuh kayaknya belum lengkap tadi. Oh iya. Harusnya kakak beta kasih kesempatan kakak untuk perkenalkan diri lebih lengkap lagi. Siap. Jadi nama lengkap Ana Yunita Gelu, biasanya tuh dipanggil Kak Yunita. Asal sebenarnya dari Keva. Di Keva di mana kakak? Kalau di Keva rumahnya di sekitar daerah Pemancar TPRI situ. Supaya beta kalau lewat beta bisa lempar. Bisa cegat di situ. Oke, siap. Lanjut. Terus dari Keva datang di Kupang tuh tahun 2007. Itu juga karena lolos seleksi Prapon tahun 2007. 2007 itu kakak lulus SMA. Lulus SMA. Oke, siap. Dari situ lolos Prapon 2007 sekalian jadi mahasiswa baru di Undana. Woi, fakultas apa tuh dulu? FISIP dong. FISIP. Halo teman-teman, anak FISIP. Siapa nih teman-teman siapa? Kan habis 07. Itu selesai semua kah? Iya, sudah. Oke, kira ada yang masih kuliah luar rentis. Terus terlalu lama. Kalau masih kuliah kita sudah ketemu kerja skripsi rame-rame. Terus setelah itu 2007 Prapon
terus sambil kuliah seleksi prapon lanjut, habis prapon masuk pon sambil kuliah. Masuk pon sambil kuliah. Iya. Luar biasa tuh. Itu kakak membagi waktu ke mana tuh? Nah, kalau sekarang saya pikir bagi waktu saya juga lupa tuh. Juga bingung. Cuman waktu itu pagi kan tiap hari, kuliah tiap hari toh? Iya, pasti. Tiap hari. Latihan juga tiap hari? Tiap hari dari pagi sampai sore. Jadi waktu itu memang susah, soalnya kan harus ada dua pilihan, mau pendidikan atau prestasi. Itu siapa yang suruh pilih? Itu ada pihak-pihak diri tertentu. Sendiri kok. Kalau diri sendiri, kalau saya rasa masih bisa jalan dua-duanya. Kenapa harus mundur satu? Terus apa yang suruh harus pilih? Jadi waktu itu kan kita proses latihan. Terus mungkin karena di dalam latihan tuh perkembangan latihannya masih jauh dari teman-teman. Jadi disuruh sekarang mau fokus kuliah atau latihan. Jadi saya soalnya bisa jawab, saya nyepir jadi saya berdoa keputusan mana yang terbaik, ya itu. Ternyata saya coba jalan dua-dua, bisa yang 1 minggu sebelum berangkat pon wisuda, terus akhirnya waktu pon tuh medali emas. Jadi ya syukur dua-dua berhasil. Jadi dapat dua-dua ya. Jadi yang orang bilang harus pilih salah satu tuh sebenarnya kalau bisa dua kenapa sonde ya? Iya, tapi itu kita tapi setengah mati juga. Iya, setengah mati. Bagi waktu apa ya? Pagi harus putar otak. Latihan pagi juga. Latihan pagi. Habis kuliahnya kapan? Habis. Tapi kakak son kuliah. Latihan pagi, nanti jam 6 pagi atau setengah 7 kita dipulangkan lebih duluan untuk siap kuliah. Nah, kalau dipulangkan, kalau jam 6 pagi dipulangkan lebih dulu tuh berarti latihan dari jam berapa? Dari jam 5. Jam 5 sudah mulai kegiatan. Itu berarti kakak don di asrama gitu. Iya, di asrama. Dulu di apa, di mana? PPLP sini? Kalau dulu di Peladap Cahaya Bapa. Jadi jam 6 kakak dong boleh atas setengah 7 boleh di kampus. Habis itu pulang. Habis itu setelah pulang tapi kadang kalau mendekati pertandingan tuh kita ada latihan siang. Jadi dari kampus di tempat latihan baru pulang istirahat untuk siap latihan sore. Waktu itu belum ditambah kerja. Jadi latihan, kerja, kuliah, kerja, latihan. Astaga. Habis itu setelah itu lanjut apa? Kerja lain. Iya. Kerja itu kakak PNS. PNS tahun berapa? Itu PNS tahun 2010. Itu saat kakak masih aktif kan? Iya, masih aktif kuliah, aktif latihan, kerja. Ngeri betul. Itu kakak tes PNS waktu itu kan? Tes. Pikir kakak ada jalur khusus. Dari jalur prestasi waktu itu. Oh iya, tetap jalur prestasi tuh. Jadi itu tesnya di sini di sini waktu itu di NTT sini. NTT iya. Kita lihat kakak juga bukan hanya cukup di S1, kakak juga sempat sampai S2 kemarin ya? Iya, waktu itu memang pemerintah kasih kepercayaan buat lanjut sekolah. Kebetulan yang manajemen olahraga di NTT. Iya. Kalau di luar pemerintah mungkin ada, tapi kalau di dalam lingkup pemerintah Pemprov belum ada yang spesialisasinya manajemen olahraga. Jadi disuruhlah kakak dong sekolah. Beasiswa. Iya, lanjut sekolah. Itu sambil kakak, itu kakak pensiun atau belum? Sudah pensiun jadi atlet. Sudah pensiun jadi jadi memutuskan lanjut sekolah. Jadi sekarang sudah jadi pelatih juga. Iya. Apa senpai.
Beta nih bingung kalau istilah-istilah Kempo itu Kempo tuh asalnya dari mana sih? Dep istilah bisa begitu ribet. Kalau Kempo dari Jepang. Oh, Jepang. Jadi ilmu bela diri Jepang. Iya, ilmu bela Jepang. Jadi sebenarnya Kempo tuh biksu yang latihan di khusus untuk para biksu. Para biksu. Iya. Terus ada Sensei Indra Kartasasmita yang bawa Kempo dari Jepang datang Indonesia dengan Ginanjar Kartasasmita. Kebetulan waktu itu mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang. Oke, pertukaran pelajar gitu kan? Terus latihan di sana baru bawa ke Indonesia sampai di sini yang bawa masuk sampai NTT itu sampai Barnabas Jurumana. Almarhum. Iya. Kalau untuk Kempo NTT sudah cukup nih wangi lah dia nama di tingkat nasional ya kakak? Iya kan. Sebanyak atlet-atlet termasuk kakak di dalam. Luar biasa. Tapi dengar-dengar Harim cantik, berprestasi, medali banyak, PNS. Tapi kurang satu kan? Apa tuh kayaknya? Masih jomblo. Bukan jomblo. Jangan sampai masih jomblo. Santai aja. Ada. Astaga. Jadi ada yang apa kok? Sudah ada yang mepet-mepet. Mepet. Baru mepet. Jadi terlalu apa ya? Iya, dia mungkin dia jaga jarak. Di samping pemerintah suruh jaga jarak, dia juga takut-takut kaki nih ya. Mungkin sebenarnya harus dekat, cuman karena PSBB kok. Mau kurang apa le? Rumah ada. Amin, ya puji Tuhan. Luar biasa. Jadi cepat kapan nih kakak? Tergantung yang di sana tuh. Dari pihak sini cepat kan tinggal menunggu. Kakak kan sebagai atlet tuh kan biar laki-laki perempuan harus agresif kakak. Iya, jadi jangan menunggu. Kalau menunggu orang hantam duluan ke mana? Itu kalau lagi pakai baju latihan kan. Jadi salah pakai baju. Salah pakai. Seharusnya undang tadi suruh kakak pakai baju latihan. Jadi cepat sudah daripada bahaya. Peringatan keras. Cepat sudah. Ketemu pertanyaan berikut nih. Iya. Kesannya ketawa tuh. Kakak selama berkarir sebagai atlet tuh kakak prestasi apa sih yang kakak dapat sih? Kalau prestasi tingkat nasional, mungkin kalau tingkat nasional yang paling berkesan gitu. Ya. Kan waktu itu masih atlet dari Keva. Abis itu kita ada kejuaraan di Sidoarjo. Nah itu kita kontingen TTU pertama kali ikut kejuaraan. Jadi tuh kayak pemerintah mau tunggu bukti kalian dikasih dana seperti ini, buktinya apa, prestasi atau kesananya untuk jalan lagi. Iya. Jadi waktu itu ikut, terus pertama ikut langsung dapat medali emas di nomor randori, nomor fight, nomor seni, nomor emu. Terus ya puji Tuhan langsung kasih kepercayaan jadi atlet teladan remaja se-Indonesia waktu itu. Wih. Jadi pulang ke Kuan bawa 2 medali emas dengan atlet teladan se-Indonesia. Sone kosong luar biasa. Pi kosong pulang bawa datang nih. Iya, puji Tuhan. Ngeri. Jadi dong sambut dan tari-tarian begitu pasti ya. Waktu dong sambut dari mana tuh? Dari cabang masuk Keva? Mama. Kalau yang sambut itu tahun 2008 justru kayaknya. Jadi 2008 masih statusnya atlet Keva. Waktu itu medali emas PON 2008. Waktu istilahnya mau pulang ini nih, bawa medali emas ke Keva. Sambut dari perbatasan Keva sampai dalam kota. Sambut di situ, terus ada pengalungan itu dari pemerintah, dapat dan lempar-lempar bunga. Iya, lempar batu. Iya, gitu, dia langsung tendang. Terus itu event apa? Maksudnya apa ya? Istilahnya apa? Pertandingan apa istilahnya kalau di Kempo kakak kalau itu? Maksudnya kakak pergi bertanding tuh
Yang keberapa kali? Yang awalnya tadi kan kakak pergi yang Kejurnas. Kejurnas itu. Terus yang dong sambut yang kedua itu PON. PON ya? Bukan olahraga nasional. Siap. Terus dari situ ada sambutan dari pemerintah TTU waktu itu. Dikasih bonus, dikasih penghargaan. Setelah itu kakak umur berapa? Umur waktu sekitar 18 mungkin atau 19. Oh, berarti itu tamat SMA? Iya, baru tamat SMA. Terus kakak? Terus baru tamat SMA langsung ikut PON pertama kali, dapat medali emas. Tapi sebelum PON itu PON pertama itu ya, kakak langsung dapat emas? Iya. Tapi sebelumnya yang pra-PON itu justru saya kalah di babak penyisihan. Penyisihan, jadi saya hanya masuk urutan Kak Jo. Jadi urutan sebenarnya itu memang saya rasa itu kesalahan ada di saya tuh. Kenapa sih? Pikiran kok yang di Keva tunggu. Itu dia gara-gara yang itu. Bahaya. Jadi ingat waktu itu gagal 2007 gara-gara dia. Astaga. Mati. Bukan. Sini kau bicara dia. Bukan, jadi gara-gara karena persiapan. Jadi tekniknya sudah bagus. Tapi mental waktu itu. Mental mungkin saya terlalu sombong. Karena kan setiap kejuaraan yang saya ikut medali emas. Kakak tiap kali main pasti juara? Iya, tiap kali main pasti juara. Jadi kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Iya, mental. Terus ya puji Tuhan dari situ juga belajar, karena setelah kalah ada teman yang bilang, kenapa lu kalah, harusnya lu menang, soalnya dari segi teknik tuh di atas yang lain, tapi kenapa hanya urutan. Jadi kayak pukulan buat saya gitu. Biasa juara terakhir orang ke skala tuh kemana. Terus saya juga pikir, oh iya ya, saya lihat saya lawan ternyata kalau saya bisa di atas kertas harus emas waktu itu. Akhirnya karena ada teman yang bilang begitu, jadi waktu pengumuman yang lolos seleksi untuk masuk ke PON kan 8 besar. Jadi saya masuk di PON 8 besar. Dari situ mulai belajar kesalahan yang di pra-PON tuh apa. Ternyata latihan tuh memang ikut perintah pelatih, tapi di dalam hati tetap mengeluh. Terus masih kalau pelatih bilang ini, pelatih kita juga capek, kenapa harus begini-begini. Jadi sonde tulus gitu latihannya. Akhirnya mulai dari situ memperbaiki diri, terus lebih mendekatkan dengan Tuhan, itu pasti. Karena kan Kempo tuh selain latihannya memang keras, tapi dari segi rohaninya juga sangat seimbang ya. Iya. Latihan dengan rohaninya. Ora et labora. Iya, biasa. Terus ini apa kakak? Terakhir tuh SEA Games ya? Iya, terakhir SEA Games. SEA Games tahun 2013. Kakak bawa pulang medali emas. Luar biasa. Kakak berapa kali ikut SEA Games? 2 kali. 2 kali, dua-duanya emas. Yang medali emas di 2013, kalau yang di 2011 Indonesia tuan rumah itu medali perak. Medali perak. Jadi kakak justru bukan hanya mewakili NTT, mewakili KUAN, mewakili NTT, tapi kakak mewakili Indonesia juga. Iya. Luar biasa. Kalau beta juga mewakili Indonesia dulu. Itu di cabang olahraga apa tuh? Di Kuti Kelereng. Dulu ketemu juara SEA Games di Bangkok tuh. Di Bangkok. Di sana nama kelereng juga. Iya, kelereng. Betul, dapat emas. Emas. Mas apa? Mas Nario. Mas Nario. Terus pikir Mas Yono. Berarti kakak juga Mas Yono ini. Seharusnya atlet semua kalau makan bakso. Iya toh? Kakak atlet makan diatur toh? Iya, makan diatur. Bakso boleh kesan? Harusnya sonde
bosan bolos. Harusnya. Tapi kakak pasti paling rajin bolos makan. Sonde. Kenapa jawab ke ragu begitu? Takut karena itu makanan favorit. Takut simpai dong. Dengar kan? Karena makanan favoritnya itu. Itu nih apa ya? Itu prestasi-prestasi yang kakak surai tadi. Yang belum sempat kakak raih sampai kakak pensiun nih apa sih? Yang sebenarnya kakak kepingin sekali. Kalau untuk prestasi Kempo, saya rasa kayak itu lebih dari mimpi yang sebelumnya, karena kan kalau untuk Kempo biasanya hanya sampai PON, tapi waktu zaman saya dan kawan-kawan itu ternyata ada SEA Games-nya. Jadi SEA Games pertama Kempo tuh di 2011, terus 2013. Jadi kami di tim pertama Sorinji Kempo Indonesia yang ke SEA Games. Ikut SEA Games ya? Iya. Sekarang semula banyak. Kalau sekarang kalau untuk Kempo setelah 2013 tidak dipertandingkan di SEA Games lagi. Nah, jadi jadi itu yang buat kakak pensiun. Kalau untuk pensiun memang dari 2012 tuh memang memilih untuk setelah PON 2012 pensiun. Oke, siap. Jadi menurut kakak itu pas ya? Iya. Kalau saya lebih dari luar biasa sekali. Kakak ikut mulai tekun di Kempo tuh dari kapan sih? Dan kenapa Kempo? Kalau untuk Kempo dari kecil kan memang suka olahraga. Terus ada teman yang bilang itu ada cabang olahraga baru yang dari Jepang. Jadi tertariknya kan ini dari Jepang. Dari Jepang ya? Iya. Jadi kakak tertariknya dengan Jepang ya. Akhirnya latihan dari SD, tapi abis itu stop karena mungkin masih kecil kan, masih sibuk dengan dunia main, jadi sampai fokus. Nah setelah SMP baru mulai gabung kembali sampai 2013. Dan SMA baru masuk tim PON sampai PON Kejurnas sampai ikut SEA Games. SMP lanjut. Kakak cita-cita masa kecil apa sih sebenarnya? Apa memang jadi atlet Kempo atau? Cita-cita dari kecil jadi ibu poluan. Kenapa poluan? Karena keren kok. Baju keren. Sempat tes tapi sempat tes. Iya. Tapi mungkin tingginya terlalu melebihi itu. Melebihi ke bawah. Melebihi ke bawah akhirnya X. Akhirnya Doli ada sadar jaya kakak. Iya, kayaknya Sonde bisa. Tapi rezekinya di PNS. Kakak dari awal di dinas di Spora ya? Iya. Dari awal masuk tahun berapa tadi? 2010 sampai sekarang. Luar biasa ya. Terus dulu tuh kakak? Iya. Waktu sekolah dulu di Kuan sana. Apa mungkin kakak pernah berkelahi kok di luar-luar selain di arena? Di luar-luar kakak pernah keluar kakak menjurus-jurus Kempo orang ke sana? Belum, tapi mungkin ada yang mau coba. Wih, ini langsung omong menghadap. Sonde belum. Dan belum memang pernah ya? Dan memang kayak ada nyong-nyong yang ganggu, begitu kakak kaki langsung naik di batang leher. San pernah ya? San pernah. Aduh takut memang. San pernah. Kalau orang bela diri harusnya Sonde boleh ada perkelahian di luar gitu. Harusnya lebih bisa, kan tujuan bela diri itu harusnya untuk pertahanan diri, bukan untuk menyerang orang. Harus lebih mengontrol diri. Oke, siap. Atau karena mungkin belum ada yang ganggu saya. Mudah-mudahan kan ada. Kalau nyong-nyong ganggu, nah itu ganggu beda. Balik. Ganggu balik. Terus kakak apa sih kakak motivasi terbesar dalam hidup? Kalau motivasi terbesar dalam hidup ya apa?
keluarga sih. Oh, siap. Keluarga. Jadi keluarga tuh waktu kakak tekuni ini cabang olahraga Kempo nih, keluarga, respon keluarga kemana? Sangat mendukung atau? Sangat mendukung. Atau ada yang bilang, kok nona-nona mau pi baklai atau? Kalau keluarga sangat mendukung. Atau memang keluarga dulunya ada yang atlet juga? Atau? Iya, memang. Oh, pantas. Memang ada yang ada yang atlet, orang tua. Kalau bapak pernah jadi atlet bola tapi masih sekolah. Kalau mama atlet basket, terus ada yang voli, tenis. Wih. Ya. Jadi keluarga atlet ternyata nih. Ya mungkin juga. Mungkin baru sadar sekarang. baru sadar di Pesiar Oto karena. Jadi terima kasih Pesiar Oto sudah menyadarkan saya. Sama-sama, terima kasih semua hadir di Pesiar Oto juga ya kakak. Yes, iya. Jangan sampai baik tuh atlet. Sande. Nah, seharusnya cari atlet. sorry. Main gila sah. Oke. Terus apa kakak pengalaman paling berkesan selama jadi atlet? Kalau pengalaman paling berkesan, kalau khusus untuk yang beta ikut kan di cabang olahraga Kempo, itu tuh nilai persaudaraan, terus kerja keras, terus ajar ketong kayak kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar berarti kita punya proses pun juga harus luar biasa besar untuk bisa dapat yang besar. Jadi nilai-nilai disiplin, terus persaudaraan kalau Kempo yang paling kental. Iya. Beta tadi sempat buka video-video Kempo nya NTT. Jadi kalau ada yang istilahnya kalau ada yang tampil di depan tuh, jadi yang lain nonton dan kasih tepuk tangan. Iya, soalnya kan luar biasa itu. Memang kayak saya di dalam arena sendiri, tapi saat dengar teman-teman atau saudara yang kasih semangat dari luar, itu bikin kita kayak lebih semangat. Ini kami dari NTT nih, kami datang harus bawa hasil, jadi ada motivasi lebih di dalam diri. Atau kita kayak saat capek atau pikir di dalam arena menyerah, intinya besok bisa kan. Tapi ada saudara yang ayo semangat, ayo, langsung tiba-tiba ada semangat lebih yang muncul. Luar biasa. Jadi Kempo tuh sekompak itu ya. Memang kalau untuk persaudaraannya sangat kompak, karena memang waktu latihan kan kita sama-sama di tempat sama-sama. Jadi susah senang pun seperti kita adik kakak sendiri, ditanggung sama-sama. Latihan juga keras ya, kita dengar-dengar. Iya, memang. Pola latihannya kemana sih kakak don di Kempo? Kalau pola latihannya kayak tadi yang saya bilang, kalau kita mau dapat prestasi yang besar, dia pun pembinaan pun, dia pun usaha dengan kerja keras juga harus sebesar itu. Jadi kalau orang masih tidur, kita sudah bangun untuk latihan. Orang baru mau latihan, kita sudah di tengah jalan. Orang baru mau pemanasan, kita sudah selesai untuk siap latihan selanjutnya. Jadi, dan memang kalau hanya latihan itu juga sonde didukung dengan kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Itu juga kalau di Kempo tidak diajarkan seperti itu. Jadi kita harus latihan keras dan lebih dekat dengan Tuhan. Ora et labora. Biasa. Saya mau tanya kakak, pernah alami kejadian buruk soalnya kayak pas kakak bertanding cedera atau apa? Kalau ya pernah sering. Pernah? Iya. Itu paling sering cedera apa sih? Waktu yang ke Jurnas pertama, itu mata, iritasi. Jadi itu pas mau final.
Karena pukul kok? Bukan karena apa ya, mungkin faktor cuaca atau apa, jadi iritasi. Jadi untuk lihat cahaya sonde bisa. Nah. Jadi dokter bilang ini tidak bisa lanjut karena kan mata sonde bisa apa, lihat cahaya. Akhirnya ya sudah, suruh istirahat. Terus saya berdoa tuh. Kan saya bilang, Tuhan, ini kan pertama kali saya ikut ke Jurnas, terus pasti itu pertama kali Jurnas langsung cedera. Iya, langsung. Saya bilang ini pertama kali ikut ke Jurnas, terus ini saya peluang untuk bisa bawa medali ke daerah atau biar nanti siap. kita bisa ada prestasi lebih lah di daerah. Iya. Tolong sembuhkan mata ini supaya saya bisa bertanding. Terus selama sekitar 10 menit sebelum pertandingan, pas dokter cek kembali mata, ternyata dia bilang, oh ini mata bisa untuk sudah sembuh dan bisa untuk tanding kembali. Jadi ya sudah langsung siap pemanasan, tanding dan medali emas waktu itu. Jadi selama kakak bertanding tuh cuman satu kali yang gagal lah. Kalau gagal di Prapon juga pernah. Terus di SEA Games 2011 perak. Oh iya. Itu bukan gagal sih. Itu bagi kakak gagal. Jadi ya mungkin rata-rata medali emas, tapi kalau yang perak kayak itu 2 kali. Luar biasa betul. Jadi pernah cedera hanya cuma satu kali itu mata. Ada bahu. Pernah bahu juga. Iya, jadi pas kan saya di kelas randori yang fight. Jadi pas saya mau pukul, ternyata lawan pukul, akhirnya tabrakan. Bahu langsung bergeser dari disposisi. Tapi jadi, tetap dengan tangan yang kayak gantung begini, iya. Jadi lawan kan tahu kelemahan di sini, jadi dia tendang di bagian sini. Cuman kan saya juga bilang, saya juga hanya mau kalah waktu itu. Wih, jadi fight terus medali emas. Menang. Terus pakai obat nih. Pakai obat dari Keva nih pasti nih. Terus di tulang di kaki yang bagian ini jempol retak di ini, jadi sonde bisa tekuk. Jadi waktu itu kita SEA Games. Iya. Tapi itu paksa untuk bisa tendang karena. Jadi ya. Itu juara. Iya, waktu itu juara. Kalahnya pas di final. Tapi bukan karena kaki, tapi memang karena kalah teknik. Oh, memang teknik. Lawan mana sih? Kalau untuk yang kelas SEA Games Vietnam. Vietnam. Bagus ya kalau kempo. Kalau fight. Di kelas fight. Kalau ukuran di Indonesia lah, kempo ini provinsi mana yang paling berat? Kalau untuk ukuran Indonesia, provinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, DKI juga bersaing. Bagus iya. Mantap. Tapi semoga NTT menurut kakak potensi atlet kempo NTT ke depan nih masih akan ada nita-nita yang lain ke sana ke depan? Kalau masih ada dan masih sangat banyak kalau menurut saya. Masih banyak ya? Karena kan pola pembinaannya dia kalau di bawah saya adik-adik berlapis-lapis lah persiapannya. Oh iya. Dan itu memang dari SD sudah ada pertandingan dari SD untuk masuk tim inti juga seleksinya berlapis-lapis. Jadi sudah lebih baik lah ya pola pembinaannya. Pola pembinaannya jelas. Jadi semoga pasti ada dan lebih baik. Lebih baik. Oke, siap. Amin. Terus sekarang kesibukannya selain jadi PNS, jadi pelatih, terus apa lah? Ada kok kesibukan lain? Kalau untuk sekarang masih dengan pacaran? Di sela-sela itu. Mohon maaf. Bolos latihan. Pacaran. Okay. Kalau untuk sekarang masih fokus di kerja
latihan juga mulainya pagi, abis itu harus kerja. Latihan lagi iya. kerja. Aduh, itu baik tua dong bisa marah. Aduh, no comment. Aduh. Terus terakhir nih kakak, Iya. ada pesan kok buat anak-anak muda NTT yang kepingin berprestasi di Kempo? Kalau kepingin berprestasi di Kempo, yang pasti harus bisa tahan dengan dia punya proses pembinaan. Karena kan memang Kempo itu latihannya memang sangat berat ya? Sebenarnya bukan berat, tapi memang harus latihan keras untuk bisa dapat prestasi yang bagus. Jadi harus kuat dengan dia punya latihan. Terus motivasi diri sendiri untuk jadi orang yang lebih baik itu perlu. Karena kan tiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak mau untuk mengembangkan kemampuan yang ada, terus siapa lah yang mau buat kita jadi orang yang lebih baik kalau bukan kita diri sendiri. Jadi Kempo ini sonde cukup dengan orang bilang apa, bakat alam begitu ya, sonde cukup ya, harus ditambah dengan latihan dan lain-lain ya kakak. Kalau hanya Sonde ada bakat alam di Kempo ya? Kalau bakat alam tapi sonde diasah pastinya sonde akan begitu-begitu. Tapi kalau kita juga siap untuk berubah, siap untuk ditempa, pasti peluang untuk jadi orang yang berhasil juga lebih besar. Siap. Ada lagi? Apa ya? Dan saya juga yakin sih kalau tiap orang tuh pasti ada talentanya sendiri-sendiri. Jadi jangan bilang kalau aduh beta kan kayak minder dengan orang, itu sebenarnya sonde boleh, karena diri kita tuh juga ada kemampuan yang Tuhan kasih, hanya sekarang kita mau kembangkan atau sonde. Betul. Jadi harus mengenal diri sendiri. Mungkin hari ini kita orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi kedepannya kalau kita berusaha, kita sonde pernah tahu kita akan jadi apa. Betul. Jadi harus lebih mengenal kemampuan diri ya. Mengikuti proses. Dan berdoa. Pasti. Siap. Pasti Mantap. top. Mantap. Oke. Sekian dulu ketempung Pasiar Oto ini hari. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kayak pacaran tadi itu. Buang saudara. Itu baik juga. Baik juga. Iya, untuk motivasi diri juga ya. Tapi tahu batasan. Siap. Oke, saudara semua, kalau ada masih ada yang kurang, silakan komen di bawah supaya nanti ketong undang kakak Nige untuk Pasiar Oto lagi. Iya toh kakak? Iya. Jangka pokok. Iya, sonde. Nanti berikut diundang berarti dengan apa? Status berubah. Doakan saya. Amin. Oke, saudara semua. Bye.